Bapak Ibu, saya akan mulai dengan satu pernyataan berdasarkan fenomena, tapi Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Coba kita lihat apakah orang Kristen Protestan itu sulit sekali diminta untuk hening kalau di ruang ibadah. Betul nggak? Kalau kita masuk ke ruang gereja, kalau pertamanya ya kalau cepika-cepiki itu masih wajar lah, ketemu ke kiri ke kanan. Kadang-kadang bukan cuma kiri kanan, sampai ke belakang, ke depan, nanti ketemu, nanti selfie lagi, nanti orang lagi ibadah difoto-fotoin. Ini apa ya, satu hal yang sangat berbeda dengan saudara-saudara kita di umat Katolik. Ada juga denominasi Protestan yang terbiasa dengan hening. Kalau di kita nih kayaknya masih jauh ya. Nanti kita lihat ini orang lagi ibadah di fotoin coba. Saya nggak dapat ilustrasinya di internet tentang kalau di gereja tuh suka foto-foto, apa sedikit foto, mau perjamuan foto, mau apa lagi, mau persembahan foto, mau ini foto. Jadi orang Kristen tuh untuk sementara saya bilangnya sulit diminta untuk kalau masuk gereja tuh hening tuh sulit. Belum lagi kalau gereja belum mulai, kalau terlambat dimulai itu bukannya dipakai untuk bersaat teduh, artinya bisa ngobrol lebih lama. Nah, ini gambaran. Gambaran bahwa ternyata ada gereja-gereja atau komunitas Kristen yang mengutamakan hening. Jadi ini salah satu, saya belum pernah ke sini, tapi ini salah satu contoh. Ada chapel di Helsinki yang rupanya dia baru dibuka untuk umum karena ciri khasnya adalah mengutamakan keheningan. Semua orang boleh datang untuk menikmati moment of peace, momen hening di chapel yang terbuat dari kayu. Bayangkan ya, foto aja nggak boleh. Takutnya bunyi cekrek itu mengusik, mengganggu keheningan. Kalau mau foto dia mesti minta izin dulu. Tapi sebetulnya tidak hanya di Helsinki, di Indonesia ada. Bapak Ibu, kami pernah ikut profiling pendeta di Lembah Karmel. Di Lembah Karmel itu memang punya Katolik. Jadi di pintu sudah dibilang silence. Tapi dasarnya kita pendeta-pendeta Protestan ya. Kalau nggak sampai disuruh diem sama suster-suster itu nggak bisa diem. Jadi kalau bikin malu sih emang. Jadi kalau kita masuk ke kapel, suster-suster mesti gitu. Bayangkan ya, padahal yang ikut acara ini pendeta-pendeta GPIB. Ntar kalau mau ke tempat makan, ketika berpikir ini bukan tempat ibadah, ntar rame lagi. Nanti suster-suster itu lihat-lihatan lagi gitu. Ternyata ya itulah pengalaman kami mengatakan bahkan pendeta Protestan itu sulit sekali diajak untuk diam kalau di tempat ibadah. Chapel, please observe silence with us. Maksudnya diem-diem aja lu, nggak usah banyak omong. Selalu kalau nggak foto-foto, komentar-komentar, padahal itu tempat ibadah. Nah, dari sini kita mau lihatnya begini Bapak Ibu. Hening sebagai reaksi spontan yang natural berangkat dari pengalaman Zakaria. Malam hari ini, sebelum kita bicara soal damai sejahtera, kita mau masuk lewat hening. Hening sebagai reaksi spontan yang natural diangkat dari kisahnya Zakaria. Bapak Ibu bisa baca di Lukas 1 ayat 6, ayat 5 sebetulnya sampai 25. Ini diambil dari ayat 6. Zakaria dan Elizabeth, keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun, mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Nah, Bapak Ibu,
saya tidak bermaksud mengulang materi-materi kita sebelumnya, tapi saya berharap sekali Bapak Ibu ingat, kalau di Alkitab ada catatan begini tentang tokoh, bahwa mereka benar di hadapan Allah, ini berarti penulis dari kitab ini berniat sekali untuk menampilkan bahwa tokoh ini berhak atas kebaikan yang disiapkan Tuhan untuk orang baik. Ini kita udah bahas di materi-materi sebelumnya, bahwa cara berpikir mereka, kalau orang baik pasti diberkati Tuhan juga dengan kebaikan. Tapi kebetulan Zakaria dan Elizabeth tercatat sebagai orang yang hidup benar di hadapan Allah, tapi doa dan kerinduan mereka yang paling mendasar, yang paling utama ini tidak dikabulkan Allah. Nah, ini sebetulnya masalah besar buat mereka, Bapak Ibu. Sebetulnya masalah besar. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Itu cerita lain lagi. Nah, lalu pada waktu pembakaran dupa satu kali dalam aktivitasnya Zakaria, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan takut. Nah, ini yang dibilang kehadiran Allah di tempat ibadah yang biasanya mengutamakan keheningan, tiba-tiba pecah karena ada malaikat yang muncul. Dan malaikat itu ternyata mengadakan satu percakapan dengan Zakaria. Bapak Ibu kalau kita buka Alkitabnya, itu ada di ayat 10 sampai 12. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau mau dipikir berapa lama sih Zakaria ini berdoa? Dari waktu dia kawin, waktu dia menikah, punya anak, sampai dia lanjut umur, doanya tidak berhenti, tapi pasti mengalami naik turun. Ada kalanya dia percaya diri sekali dengan akan mendapat kebaikan Tuhan, tapi ada kalanya dia putus asa, ada kalanya akhirnya dia mau coba lagi, tapi ketika coba lagi dia pikir nggak jadi, ya sudah, dia mulai pasrah, dan melewati semua pengalaman itu, pada akhirnya the presence of God break the silence. Kehadiran Allah memecah keheningan bahwa doanya sudah dikabulkan. Nah, tapi ternyata begitu melihat malaikat, Alkitab mencatat Zakaria terkejut dan menjadi takut. Di ayat 20 dicatatnya begini, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Dia menjadi bisu, menjadi tidak bisa berkata-kata, orang sekarang bilang speechless, nggak bisa ngomong, karena tidak percaya. Artinya, saking kagetnya, pikiran manusianya belum cukup untuk memahami misteri Allah, akhirnya responnya adalah speechless dia. Jadi bisu, tidak dapat berkata-kata. Lalu, di ayat 22, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, kepada umat yang menanti-nantikan, di ayat 21, Bapak Ibu. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Rupanya sampai luar pun orang memahami kebisuannya Zakaria, ini pasti dia melihat sesuatu yang membuat dia tidak bisa berkata-kata. Jadi ini yang tadi saya bilang, bahwa hening atau terdiamlah dalam peristiwa ini adalah reaksi yang spontan dan sangat manusiawi, sangat natural sekali.
kalau orang-orang itu bahkan mengartikan nih pasti dia melihat sesuatu. Walaupun Zakaria tidak memberitahu apa yang dia lihat, tapi orang-orang itu bisa tebak. Kalau sampai Zakaria keluar dalam keadaan tidak bisa bicara, pasti dia lihat sesuatu di dalam. Nah, penjelasannya begini Bapak Ibu. Hening atau diam adalah respons spiritual. Hening itu bukan supaya tidak mengganggu orang beribadah, tapi dia ternyata terdiam itu diam. Diam itu adalah respon spiritual, bukan supaya orang tidak terganggu karena lagi ibadah. Nah, saya ambil dari bukunya Alistair McGrath. Ini bukunya buku lama sebetulnya, tapi cara dia menjelaskan tentang spiritualitas Kristen bagus sekali, mudah dimengerti. Di bukunya ini, Alistair McGrath ini, dia bilang awalnya bahwa gereja seringkali lebih menekankan respon yang berbunyi ketimbang hening. Berbunyi maksudnya apa? Terhadap karya Allah, gereja itu mendorong umatnya untuk bereaksi dengan memuji, berkata-kata, bahkan ada yang dengan gerak tubuh, bermusik, bertepuk tangan, menari, dan seterusnya. Tapi ternyata ada satu respon yang juga sangat penting dalam pembentukan spiritualitas Kristen. Mana ini bukunya? Saya lagi baca. Jadi hening atau diam adalah pengakuan manusia yang sangat pas terhadap ketidakmampuan kata-kata manusia untuk menggambarkan realitas ilahi. Jadi menurut Alistair McGrath, selain bernyanyi, memuji, apalagi penyembahan, apalagi segala sesuatu yang mengeluarkan bunyi, ternyata diam, silence, itu juga merupakan ekspresi yang membuktikan bahwa kata-kata manusia itu tidak cukup untuk menggambarkan ketakjuban atau apa ya, ketakjuban terhadap pengalaman yang dimunculkan Allah. Lalu Alistair McGrath ini memunculkan juga beberapa contoh dari Alkitab. Sebetulnya dia munculkan cuma 3. 3-nya lagi saya tambahin Bapak Ibu. Dia munculkan Habakuk 2 ayat 20. Habakuk 2 ayat 20, dia bilang, Habakuk sendiri menulis, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya hai segenap bumi. Jadi ketika bumi berhadapan dengan Allah, sikap yang tepat adalah dengan diam. Diam dalam ketakjuban, diam dalam penghormatan, diam dalam penyembahan. Itu kata Habakuk. Lalu Ayub juga. Nah Bapak Ibu kalau di Alkitab lama, ayat ini ada di Ayub 40, pasal 40 ayat 4. Tapi kalau yang baru, terjemahan kedua ternyata ada di Ayub 39. Jadi ketika Ayub menyadari kenaifannya selama ini berargumen dengan Allah, pada akhirnya dibilang, jawaban apakah yang dapat kuberikan kepadamu, kututup mulutku dengan tangan. Pada akhirnya diam itu adalah respon yang paling pas ketika Ayub sadar semua argumen yang dia lontarkan kepada Allah mengenai penderitaannya itu tidak ada apa-apanya dengan hikmat Allah. Jadi dalam ketakjubannya, dalam tanda kutip kekalahannya, akhirnya yang bisa dilakukan adalah diam. Lalu McGrath itu ambil dari Wahyu juga. Wahyu 8 ayat 1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Bayangkan ya, kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, gambaran yang dituliskan oleh Yohanes penulis Wahyu, di akhir zaman atau di kerajaan Allah pada akhirnya,
Yang terjadi adalah puji-pujian, jamuan makan, tapi ternyata ada selipan yang mencatat bahwa ketika anak domba, yaitu Yesus Kristus, membuka meterai yang ketujuh, responnya adalah satu surga itu sunyi senyap. Diam dalam takjub. Nah, ini saya ketemu juga nih contoh-contoh lain. Di Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel berbuat dosa, api pun keluar dari hadapan Tuhan melalap kedua orang yang bikin dosa itu, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Lalu sebelum kalimat Harun pun terdiam, ada penjelasan Musa sebetulnya. Tapi yang mau diperlihatkan adalah ketika Harun melihat betapa dahsyat dan cepatnya tindakan Allah, yang bisa dia lakukan hanya terdiam. Tidak bisa komentar. Diam. Ketika dia sadar bahwa Allah sedemikian cepat mengambil keputusan, mengambil tindakan, dan dahsyat sekali sampai orang mati di lalap api. Lalu Maria. Nah, Maria dalam cerita Natal sering kali diceritakan sebagai yang suka menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Waktu malaikat Gabriel datang, dalam keterkejutannya mendengar perkataan malaikat Gabriel, Maria bertanya dalam hati. Dia tidak mengeluarkannya dalam kata-kata. Lalu ketika gembala-gembala itu datang, Maria juga menyimpan segala sesuatu dalam hati dan merenungkannya. Ketika dia mengalami satu peristiwa yang tidak masuk akal secara manusia, yang dilakukan adalah berkata-kata di dalam hati. Tapi mulutnya, gesturnya adalah diam. Lalu Maria dikubur Yesus. Ada Maria Magdalena juga, ada Maria-Maria yang lain. Ketika mereka melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong di Markus 16 waktu peristiwa kebangkitan, mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi diam itu adalah ekspresi yang apa istilahnya ya, yang paling spontan dan kalau menurut Alistair McGrath yang paling pas ketika kita tidak bisa mengerti apa yang sedang diperbuat Allah. Nah, penjelasannya lagi begini. Hening atau diam, ternyata penjelasannya si Alistair McGrath ini dapat membebaskan pikiran dan imajinasi manusia untuk dapat fokus tertuju pada kehadiran Allah yang hidup. Jadi dia tidak bisa berpikir hal yang lain selain kepada Allah. Itu yang digambarkan oleh bacaan-bacaan Alkitab tadi. Tapi ini juga sebetulnya kalau kita lakukan, kita pun akan masuk dalam situasi yang sama. Kalau kita diam, kita dapat fokus hanya kepada adalah doa. Tapi doa yang dimaksud itu bukan ini itu otomatis banyak bicara. Doa yang sering mendengar suara. Jadi bukan suara bunyi burung kah, bunyi jangkrik kah, bunyi buku di balik kah, bukan itu yang dimaksud. Tapi ketika kita diam, kita hening, yang diharapkan terjadi adalah kita justru mencari dengar suara Allah yang ada di dalam hati selama mulut kita ini tidak sibuk komat kamit minta ini dan itu. Lalu kalau kata McGrath, hening atau diam adalah upaya memasuki misteri Allah yang menakjubkan sekalipun belum dapat dipahami sepenuhnya oleh nalar. Nah, Bapak Ibu, nanti pembahasannya Alistair McGrath ini dilanjutkan oleh Thomas Merton. Thomas Merton itu dia pastor Katolik, tapi dia tokoh yang sangat fasih berbicara tentang kehidupan kontemplasi di dunia modern. Nah, jadi kalau berdasarkan pembahasannya Thomas Merton,
Justru ketika kita diam, kita hening, disitulah Allah benar-benar sedang menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Nah, ini satu jiwa nih, Alistair McGrath dengan Thomas Merton. Saya pernah bahas di materi-materi sebelumnya. Lalu pertanyaan gini, hubungannya gimana nih? Hubungan dengan hening, antara hening dengan damai sejahtera. Hubungannya begini Bapak Ibu. Damai sejahtera bukan dicari tapi diupayakan. Kita kembali ke Zakaria. Kalau berdasarkan Lukas 1 ayat 20, dia bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, bisa-bisa dia diam itu selama 9 bulan 10 hari. Sepanjang istrinya hamil itulah dia diam. Atau kalau ada tafsiran yang lebih pendek, mungkin dia diam itu sampai saat dia tahu bahwa istrinya hamil. Tapi sepertinya kalau melihat dari ceritanya, dia bisu itu sampai anaknya lahir. Artinya dia bisu dalam hitungan bulan. Lalu apa yang terjadi ketika orang menjadi bisu dalam hitungan bulan? Katakanlah apa yang terjadi ketika kita hening. Hening dalam waktu yang lama. Nah, ini dia penyakitnya orang Protestan ini. Kalau hening kelamaan udah gelisah. Kalau di gereja itu di tata ibadah ada tulisan hening, bawaannya kita lihat-lihat jam. Ini udah berapa detik ini? Kok udah semenit kita didiemin ya gitu. Nanti udah 2 menit kita udah celingak-celinguk. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika kita hening? Kita lihat dari pengertiannya dulu. Hening itu ternyata berasal dari kata Jawa, bahasa Jawa yang berarti tenang atau sunyi tanpa suara, hening, hening. Suasana hening memungkinkan orang untuk memusatkan pikiran kepada sesuatu, melakukan refleksi, melakukan perenungan diri, dan berpikir jernih. Bapak Ibu, saya mendapatkan ini dari internet. Jadi di internet itu dia bahas kata hening yang berasal dari bahasa Jawa. Keheningan dapat memunculkan kepekaan kalau udah lama diam, nanti lama-lama peka, mendengar suara-suara yang selama ini tidak terdengar. Kenapa suara itu tidak terdengar? Bukan berarti tidak ada, tapi karena tertutup dengan suara yang lebih besar. Nah, ini sumbernya nih, saya ambil dari Kumparan, berita terkini arti kata hening dalam budaya Jawa. Jadi kata hening itu benar-benar tenang, sunyi, tanpa suara, memungkinkan kita memusatkan pikiran. Kalau dalam definisi berita ini dibilang memusatkan pikiran kepada sesuatu, tapi kalau kita hening di hadapan Allah, otomatis kita memusatkan diri kepada Allah, lalu melakukan refleksi diri, perenungan diri, dan mulai berpikir jernih. Kalau dalam bahasa Alkitab, hening itu membuat kita mampu mendengar suara Tuhan. Ini terjadi di 1 Raja-Raja 19. Pada siapa itu 1 Raja 19? Siapa nabi yang sampai lari ke dalam gua itu? Mana itu kitabnya? Nah, ketika Elia berada di dalam gua, dia mendengar suara Tuhan. Kata Tuhan, kenapa kau lari? Lalu Tuhan suruh dia keluar. Tuhan suruh dia keluar, terdengarlah bunyi angin besar, bunyi apalagi tuh dia bilang situ. Gempa, tapi catatannya Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Tuhan tidak ada dalam kedahsyatan itu. Tapi begitu ada suara embusan yang lembut, kalau bahasa terjemahan yang lama angin sepoi, disitulah ada suara Tuhan. Nah, untuk sampai di situ, dia harus berusaha untuk diam. Lalu, kalau Mazmur 4, memunculkan pengakuan akan perbuatan Tuhan. Ini juga saya suka sekali. Persis seperti bahwa dalam hening kita melakukan refleksi. Kalau Mazmur 4 ayat 9 mengatakan, dengan tentram
aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Dalam tenang, dalam tentram, dalam diam, kita mengaku bahwa ini semua karena Tuhan. Tuhanlah yang membuat hidupku aman, kata pemazmur. Ini sama seperti definisi hening. Apa yang terjadi dalam hening? Yesaya 30, kita mengumpulkan kekuatan. Ini salah satu ayat favorit saya. Yesaya 30 ayat 15. Dalam tepatnya aja tepatnya. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kepada bangsa Israel, Allah mau mengatakan, seandainya kalian itu tidak gerasa gerusuk, kalian akan mengumpulkan kekuatan. Tapi kalau kita baca Yesaya 30, ternyata bangsa Israel tidak melakukan itu. Mereka lebih gerasa gerusuk, mereka minta pertolongan ke negara-negara tetangga. Tapi firman Tuhan, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, dengan tinggal dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Jadi, terjadi ketika kita hening, kita diam-diam sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Rupanya luar biasa juga ini ya, kekuatan keheningan. Nah, ini dia. Hening pada akhirnya mau mengatakan gini, bukan berarti diam saja, tapi diam itu, keheningan itu adalah upaya untuk memahami kehadiran Allah, untuk menjelaskan makna dari kenyataan hidup, dan juga petunjuk kepada arah hidup selanjutnya. Jadi hening atau berdiam diri bukan berarti diam saja dalam arti pasrah, tapi justru itu merupakan upaya untuk memahami kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu akan membuat kita mengerti makna dari realitas hidup. Kehadiran Allah itu akan memberi petunjuk kepada arah hidup selanjutnya. Nah, ini kata kuncinya. Di mana Allah hadir, di situ ada damai sejahtera. Jadi ketika kita hening, kita memahami ada kehadiran Allah. Kita membuka ruang bagi kehadiran Allah. Di mana Allah hadir, di situ ada damai sejahtera. Dalam damai sejahtera itulah kita mengerti, oh ini toh makna dari kenyataan hidup kita. Dalam damai sejahtera itulah kita mengerti, oh seharusnya kita melangkahnya ke arah sini toh. Nah, damai sejahtera Kristus menjadi pengendali di dalam hati kita. Ini tema Natal tahun 2017, Bapak Ibu. PGI KWI memakai ini sebagai tema Natal. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Waktu itu saya ingat dalam pembahasan tema Natal ini, saya juga mengambil referensi dari buku yang terkenal, saya rasa Bapak Ibu juga sudah hafal isi buku ini, The Purpose Driven Life. Tulisannya Rick Warren yang bestseller lah pokoknya. Ada beberapa hal yang menjadi driving force, pengendali hidup manusia. Ada rasa bersalah, ada kebencian dan kemarahan, ada ketakutan, ada materi, ataupun kebutuhan akan pengakuan, validasi kalau bahasa sekarang. Tapi Alkitab mencatat bahwa yang seharusnya menjadi pengendali atau driving force dari hidup kita adalah damai sejahtera Kristus. Kenapa? Karena itu tadi, ketika Allah hadir, Allah menghadirkan damai sejahtera, pasti ada damai sejahtera. Dan ternyata damai sejahtera itu bukan sesuatu yang lemah, tapi dia justru menjadi pengendali dalam hidup kita.
Apa yang terjadi ketika damai sejahtera itu mengendalikan hidup kita? Kita punya kemampuan untuk mengendalikan dan menenangkan diri. Ini kalau damai sejahtera itu menjadi pengendali. Kita punya kemampuan untuk mengendalikan dan menenangkan diri. Kita punya kemampuan untuk berdiam diri di hadapan Allah. Punya kemampuan untuk hening, untuk tidak cepat komentar, tidak berisik, tidak cepat bereaksi, tapi mengendalikan diri, menenangkan diri. Lalu apa yang terjadi kalau damai sejahtera itu menjadi pengendali hidup? Kita punya kemampuan untuk tetap fokus dan terhubung dengan Allah. Karena itu tadi, dalam hening kita membuka ruang bagi kehadiran Allah. Karena ketika kita hening, kita fokus kepada Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, maka ada damai sejahtera, dan di dalam damai sejahtera itu, kita tetap terhubung dengan Allah. Lalu, ada kesediaan untuk mengikuti kehendak Allah dengan iman dan ketaatan. Ini yang dihasilkan oleh damai sejahtera. Ketika kita merasa damai, kita punya panggilan atau kita punya keinginan sekarang untuk ikut kehendak Allah. Kita tidak lagi menuntut keinginan diri kita harus terwujud, tapi kita lebih kepada berserah pada rencana Allah. Dan itu lebih damai, lebih terima. Apapun yang Tuhan tentukan itu baik bagi kita. Lalu yang terakhir, kalau damai sejahtera itu menjadi driving force, kita punya kemampuan untuk menghadirkan damai dan sukacita dalam relasi dengan orang lain. Ini yang paling penting. Kalau di dalam hati kita sudah damai, kita punya kemampuan ini. Ini yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, damai sejahtera yang dimaksud bukan berarti tidak ada konflik. Damai sejahtera yang dimaksud bukan berarti di satu persekutuan tidak ada konflik. Tapi ketika kita yang mengaku dikendalikan oleh damai sejahtera Allah, mestinya kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri, tidak memperkeruh suasana. Kita punya kemampuan untuk menenangkan diri, tidak cepat komentar, tidak cepat ngompor-ngomporin orang, tidak cepat untuk semakin semakin membuat orang emosi. Konflik itu tetap ada, tapi kalau damai sejahtera itu menjadi bagian dari kita, artinya kita punya kemampuan untuk menghadirkan damai dan sukacita dalam relasi dengan orang lain, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Demikian penjelasannya tentang damai sejahtera yang dibawa ke dalam dunia. Kalau kata malaikat, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya.